Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sigit Ramadan 07. Sementara ini channelnya saya baca dulu. Wow. Nah, saya mau menimbang dulu ke yang punya adalah Mas Sigit. Mas Sigit, bagaimana kabarnya Mas Sigit? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ya. Oke. Jadi tujuan saya kesini untuk belajar lagi lah, belajar untuk gimana sih caranya berkenak nari dan bagaimana perjalanannya seorang Mas Sigit ini melakukan kegiatan sehari-harinya seperti apa dalam berkenak nari. Ya, oke Mas Sigit, yang pertama Mas Sigit yang perlu saya tanyakan, dimulai tahun berapa sih Mas kira-kira jenengan ini mulai terjun ke dunia penari? Berkenak nari mulai tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun cuma jauh, jadi cukup terus makan apa barang lalu di sana jauh. Ya kurang lebihnya alhamdulillah Mas, kurang lebihnya seperti itu. Terus kok tiba-tiba jenengan ini terjun ke dunia peternakan penari ini, ceritanya dulu seperti apa sih Mas? Atau jenengan itu memang dari dulu sudah suka burung atau karena melok-melok yang lain atau gimana sih Mas? Bisa diceritakan? Jadi ceritanya awal kenari ini dari tahun 2018 tadi Mas ya. Tapi sebelumnya dulu sempat mengenal kenari dari lingkungan sekitar Ya. dan orang tua. Oke. Dulu pernah beternak juga Mas. Oke. Oh, jadi Bapak dulu itu juga peternak kenari ya Mas ya? Oke. Betul, betul. Nah, di tahun berapa Mas kalau beritahu Mas? Bapak itu zaman SMP 2008 2009. 2080 ya, jadi cukup lama ya Mas ya? Iya, kita Jadi hitungannya jenengan ini meneruskan ya Mas ya? kurang lebih seperti itu. Ya Mas ya? Dan ilmunya lah intinya ya Mas ya? Dari segi jenengan pengalaman sama Bapak dulu itu ada nggak kira-kira Mas yang jenengan terapkan di sekarang Mas? Entah itu perawatannya atau pola makannya atau yang lain-lainnya. Kalau dulu Mas ya, boleh jujur ya. Iya. Kalau dulu boleh jujur, saya belum begitu hobi ke burung. Oke. Waktu itu cuma sekedar membantu saja Mas. Membantu. Kayak membersihkan pakan sama kotorannya, kurang lebihnya segitu. Oke. Jadi kayak ilmunya masih belum paham. Masih belum kalau itu. Iya, ilmunya masih belum paham dan waktu itu ya masih kendala juga sekolah Mas. Oh Ya iya masih maksudnya. bersekolah gitu ya. Seperti itu Mas. Oke. Terus dengan akhirnya terjun ke dunia penari terus dapat ilmunya ini apa hanya dari Bapak saja Mas? Apa ada yang teman-teman yang lain yang ikut membantu atau dengan cari ilmu yang ke lain? Kalau mulai terjunnya itu ya pasti ada faktor lain Mas ya. Iya Mas. Salah satu saya lingkungan, terus teman itu pasti Mas. Apalagi yang lingkungan yang terjun sebelumnya sudah terjun di penari, banyak sedikit mempengaruhi saya juga. Oke. Lingkungan saya Apa jenengan ini dapat ilmunya hanya dari Bapak saja Mas atau lingkungan sekitar ini juga mempengaruhi juga Mas? yang pertama sih faktor lingkungan Mas ya. Terutama teman-teman yang sudah terjun dari awal, Oke. yaitu ternak penari. Dari seringnya kita sharing, bertanya sambil ya istilahnya nongkrong lah Mas, sambil bertanya tadi kita ambil sedikit-sedikit ilmunya, cara beternak, cara posisikan kandang juga seperti itu. Oke. Kenapa sih Mas kok dengan tiba-tiba terjun ke dunia penari ini Mas? Boleh ceritakan? Jadi waktu itu Mas, waktu pandemi
pandemi itu kita kan kontrak sistem kontrak. Oh, jadi sebelum terjun di Kenari ini kerja dulu ya Mas ya? Sebetulnya ya. Oh, iya. Bekerja di salah satu perusahaan, terus waktu pandemi banyak yang cut kontraknya. Jadi ya kita mulai belajar lagi Mas, berdikari tadi. Oke. Salah satunya ya tidak saya peternak kenari. Oke Mas. Dengan kok begitu yakin sih Mas kok pernah kenal ini? Apa memang dengan pernah lihat orang-orang sebelumnya memang kalau kenal itu hasil, atau mungkin dari figur Bapak dulu memang hasil kok yakin banget terus juga punya kenal Mas? Kalau itu benar Mas, kita lihat dari teman ya, terus orang tua juga. Kalau setahu saya, teman-teman yang sudah terjun lebih dahulu itu banyak sedikit membantu ekonomi. Entah itu yang masih bujang, apa yang sudah berumah tangga. Dari pengalaman mereka kita tanya ya, banyak sedikit mengangkat hasil ekonomi. Lebih baik namanya bantu-bantu sedikit. Terus kalau dari orang tua sendiri, pengalaman sendiri Mas, apa itu buat biaya sekolah. Masya Allah, berarti memang hasil ya Mas ya? Iya, insya Allah. Sekolah ya Mas? Alhamdulillah sih. Oh, berarti dengan ini sekolah anak baru berarti Mas ya? Sekolah anak baru ya Mas ya? Kurang lebih tuh. Oh, Masya Allah. Jadi memang Mas Sigit sendiri harus yakin bahwa memang ada kenal itu hasil ya Mas ya? Benar. Terus gini Mas, kalau saya sebagai pemula Mas, tips saya dengan itu buat saya yang mula atau teman-teman yang lihat itu sebenarnya tipsnya pembuat mula saya gak gampangannya nih untuk Jawa itu ya gampang mundur lah Mas, kadang-kadang kan aduh kan kada kesini wis kan terus no lah jenengan sudah 5 tahun tipsnya itu apa sih Mas kira-kira bisa bertahan sampai segini tahun? Kalau dari saya Mas ya, dari pengalaman pribadi yang penting utama itu telaten. Telaten ya Mas ya? Telaten, harus sabar, terus belajar Mas. Iya buka ya Mas ya? Terus ikhtiar, doa itu ya juga penting Mas. Seperti ya kayak itu Mas, kita usahakan harus ikhtiar juga, Betul. harus telaten juga. Gak mungkin langsung berproses terus langsung jadi itu nggak mungkin Mas. Betul Mas. Ada naik turunnya fase tadi. Oke. Untuk perawatan harian ini sangat seperti apa Mas? Contohnya ini kita pagi burungnya mandikan atau gimana kalau Mas itu bagaimana Mas perawatan hariannya? Perawatan harian di kandang saya ini jam setengah 6, jam 6 pagi. Ya. Burung saya kondisikan, saya keluarkan semua, saya jemur, mulai dari anakan, betina siapan, jantan muda sampai indukan Mas. Begitu keluar, saya kembali ke kandang, saya semprot, terus saya sapu, ya seperti itu Mas. Oke. Berarti intinya bersihan ya kebutuhan ya Mas gitu. Ya itu faktor utama itu kebersihan. Faktor utama kebersihan. Apalagi kan kenari ini kan burungnya kan apa ya, perigi gitu. Perigi Mas, kamar loro lah Mas. Ya istilahnya itu. Jadi perawatannya benar-benar ekstra. Iya. Gini Mas Sigit, mungkin ya banyak ditanyakan sama teman-teman juga yang nanti lihat. Mas, cara membedakannya kadang kan kalau orang awam seperti saya kan nggak tahu mana yang seri, mana yang lokal Mas. Yang paling gampang ya Mas, cara membedakan atau lihat burung kenari lokal itu seperti apa sih Mas? Burung lokal itu cenderung dari ses. Oh, ses bentuk tubuhnya gitu Mas. Ses itu ya kecil, terus suaranya itu nggak begitu, volumenya nggak begitu keras gitu. Oke, gitu ya Mas ya. Dari burung lokal gitu. Oke. Jadi, kalau lokal itu masih kecil ya Mas ya. Size-nya Kecil ya Mas ya. terus volumenya tidak begitu kencang, tinggi Mas. Terus
dari ini Mas, kalau seumpamanya Mas, kan banyak orang yang ya berstatement lah Mas, satu jantan 3 betina itu memang patokannya kenari ternak mulai zamannya bapaknya Mas Sigit sampai sekarang itu memang seperti itu atau ada perubahan Mas? Kalau dari bapak dulu Mas, Nggih. zamannya bapak dulu ada yang sistem campur Mas. Jadi burung itu pejantan, Nggih. istilahnya bikung Mas. Oh iya. Bikung sama betina. Jadi mulai masa kawin, Nggih. bertelur sampai mengerang itu sama pejantannya. Bahkan sampai umur sama pejantannya. Oh, Ikutan melolong Mas. yang jantan ikut melolong berarti Mas yo. Benar benar Mas. Wah, Kalau sekarang kebanyakan sistem kawin cabut. Oh, maksudnya kamu cabut itu kayak gimana Mas? Kawin cabut itu ya kayak pejantan satu dikawinkan dengan 3 betina. Oke. Dengan sistem cabut Mas, gak diikung. Oh, Jadi berarti burung jantan terpantau 3 kali proses pengawinan, oke. kita cabut. Oh. Kita kondisikan dulu baru ke burung yang 2 dan 3 tadi. Seperti itu. Berarti bapaknya lali anak ya ngono Mas ya. Ngawin enggak berarti Iya, bapaknya? iya, seperti itu. Kalau sekarang Mas lebih menghemat ke apa ya, waktu mungkin ya. Oh. Kita bisa hasilnya lebih Mas. Oke, oke. Seperti itu. Ternyata banyak keuntungan juga ya Mas ya kalau cabut itu Mas ya. Ada, iya Mas, ada banyak sedikitnya ada untungnya gitu. Iya, ya. Mungkin burungnya lebih awet barang ya Mas ya. Satu itu, kedua kan kita ngalah itu Mas kalau kekurangan pejantan Mas. Oh. Misalnya saat yang satunya mabuk, satunya unwire kan burung nggak selamanya stabil Mas. Oh, gitu ya Mas ya. Berarti ada saat-saatnya burung itu bisa dikawinkan sama enggak gitu ya Mas ya. Benar. Intinya ya. Seperti Oke. itu. Terus gini Mas Sigit, banyak pertanyaan juga dari juga mungkin. Kenapa sih Mas jenengan kok kalau saya lihat dari kandang-kandangnya jenengan kok semuanya lemeknya ini pakai koran? Karena kan sekarang kan sudah banyak yang jual mungkin ya Mas di pasar manuk atau di lain-lain itu sudah pakai karpet Mas. Kok jenengan tetap pakai koran? Apa sih Mas? Kok pakai karpet? Sorry, kok pakai koran? Iya Mas, kan ada yang teman-teman juga yang pakai kayak talangan gitu Mas. Iya, karpet. Kalau saya lebih milih ke koran ini, masalahnya kan dari awal kena dulu Mas, kenari Oh, saya pakai koran. saya pakai koran ya Mas. Terus yang kedua kan saya nggak mau itu Mas 2 kali kerja. 2 kali kerja ya Mas. Jadi begitu banyak kotoran kita tinggal lempit, buang sampah. Oke, oke, oke. Terus yang ketiga Mas, saya bisa lihat burung betina siapa atau betina itu dari awal. Oke, tips juga ini ya, berarti ya. Dari itu Mas, burung satu tadi bingungi terus sobek-sobek koran. Oh, berarti keuntungannya jadi Mas Sigit pakai koran itu ternyata buat menandai betinanya itu berahi ya Mas ya. Seperti itu Mas. Oke, pakai talang nggak bisa jadi Mas ya. Iya, iya. Seperti kalau talangan kan. Kalau sesuai ya Mas ya. Ya, terus saya ribetnya itu Mas. Nyuci ya Mas ya. Terus jemur juga kan. Terus untuk perawatan dari segi kandang atau kayak sangkarnya ini harus seperti apa Mas? Apa harus dicuci, apa harus di bagaimana kan gitu Mas? Biar kembali lagi jenengan kan bilang kalau kenal itu bikin Mas. Perawatan untuk kandangnya itu seperti apa Mas biasanya? Kalau dari sangkar Mas ya. Iya. Sangkar dulu kalau sudah mulai anakannya muar bisa dari juga saya semprot sangkarnya pakai air hangat sama suhu sama garam sedikit Mas. Oke. Jadi supaya bakteri virus tadi sama kutu Mas Kutu ya, Mas, tadi hilang. Jadi kayak clean lah Mas, bersih gitu. Iya, berarti untuk produksi laki untuk kawin laki itu Ya, bersih gitu Mas ya. benar. Kalau kandangnya Mas, tiap harinya ya itu sama. Saya kadang air tadi saya kasih deterjen. Oke. Atau air panas sama garam sama suhu tadi, seperti itu. Itu enggak pengaruh ke burungnya lah dari semprot. Alhamdulillah sekarang ini nggak ada pengaruh Mas, cuma tidak langsung ke induan Oke. seperti itu. Iya. Terus gini Mas Sigit,
Eh, dari segi pakan mas, kalau jenengan ini pokoknya teh ditambahi apa setiap hari ganti baru lagi mas? Kalau pakan saya setiap hari saya bersihkan mas. Ganti maksudnya gitu. Ya, saya bersihkan, saya ganti. Soalnya saya kan tiap bulan saya taker 1 sendok teh. Oh saya ada mas, itu kan mas. Itu sudah apa mas ya? Kebiasaan terus saya. Oh kebiasaan ya mas. Saya kondisikan sama kandang yang panas ini. Oke. Soalnya kandang saya ini termasuk apa ya? Suhunya terlalu panas mas. Soalnya kan cor mas. Oh Ya, iya mas. Jadi pakan itu kan pakannya kenceng, saya kasih takaran 1 sendok teh. Kalau buat anak yang masih remaja gitu saya kasih lebih. Soalnya kan saya taruh di apa umbaran pokokan. Oke. Seperti itu ya. Oh berarti keunggulan dari jenengan taker 1 sendok teh itu biar nggak rajin juga itu ya berarti mas. Salah satunya itu mas, biar nggak kelemon lah mas. terlalu over nanti. Oke. Ya kayak berlembab, kayak kelemon itu mas. Iya mas. Untuk ini mas, untuk minumnya kan banyak itu yang memakai vitamin mas. Kalau jenengan itu pakai yang seperti itu juga atau enggak mas? Atau murni air putih aja atau memang harus ada vitaminnya mas? Untuk minumnya saya pakai air mentah sumur mas. Baru mentah ya mas yo? Air mentah sumur, cuman saya kasih vitamin juga. Oh, jadi kalau betina itu seminggu 2 kali saya kasih bentelur atau vitalon. Oke. Pejantannya sama, cuman seminggu 1 kali toh. Oke. Oh seminggu 1 kali mas ya perbedaan ibu ya? Ya, pejantan yang sudah itu mas aktif produksi mas kalau. Oke. Itu Berarti lebih ekstra ke betinanya ya mas ya? lebih perawatan lebih ekstra ke betina, soalnya kan Tugasnya juga ya? iya tugasnya lebih berat, seperti melolo terus mengeram. Nyusoni lah kayak gini mas ya? Ya seperti itu, jadi Oke. perawatan lebih ekstra. Siap. Nah, gini mas Git, untuk kita tahu tips dengan lebih merobek koran mas. Tips selanjutnya birahi betina itu apa lagi mas? Birahi betina. Jadi kalau burung betina birahi awal mas Ya, birahi koran mas ya. salah satunya itu tadi nyobek koran, terus yang kedua itu perut botoli bersih. Botol ikan aja ya mas ya. Ya bersih, botoli, terus pennya itu Nyepor mas ya. Mangap berarti kan mas ya. ya itu insya Allah burung sudah siap kawin. Sudah siap kali ini mas Iya. ya. Terus bulu satu lagi mas, bulunya klemis berminyak. Oh, udah berminyak mas ya. Benar udah level aku ini nggak ngerti sih mas. Berminyak enggak mas? Kayak waduh aja mas aku mas. Nanti itu mas kelihatan apa ya, lebih istilahnya kayak klemis itu kayak bercahaya itu mas. Oh, Mulus mas. yo sama Nggak ini. kusam, nggak kusam. Sama ini mas. Pengalaman jenengan sudah lama. Kalau saya lihatnya tetap manu ya segini iki mas. Karena setelah pengalaman juga beda. Oke. Terus susuan ini perlu diganti nggak sih mas? Kalau pas anggrem saat itu saya di jarno itu kok jenengan ganti kalau memang terlalu kotor. Lihat kondisi mas ya, balik lagi ke kondisi. Kalau terlalu kotor sampai ganggu anak, nanti takutnya ada kutu. Oh kudu ya mas. Jadi kita sering-sering ngecek, pantau juga. Kalau misal sudah terlalu banyak kotoran terus minum gula kutu, Oke. cepat-cepat kita ganti. Oh gitu ya. Kalau enggak masalah mas, sampai burung tumbuhan baru kita Oh, ganti. Seperti itu mas. Nah, mas Git ini berapa mas semuanya burungnya mas? Total burung, kalau burung mas ya, burungnya mungkin 100 kurang. 100 kurang ya mas. Burungnya 100 kurang. Kalau kayak tempat sangkar gini 50-an ya, 50 sangkar ya mas? Iya 50-an sangkar. Gini mas, kita balik lagi ke belakangnya mas. Motivasi dari jenengan itu pernah nggak sih mas di titik rendah di saat menjalani ternak ini mas, semuanya harus mati dan lain-lain itu pernah nggak merasa kok aduh kok wis sumpah lah itu mas ini Tentu pernah mas ya. pernah ya Pernah, kita pernah. Ya itu mas, contohnya kayak babon rewel sampai banyak burung yang meninggal mati. Itu salah satu titik terendah. Kalau sekarang sih dengan pengalaman yang sudah tadi, alhamdulillah mas ya. Itu tadi balik lagi telaten tadi.
kuncinya telaten tadi, sabar, telaten. Kita cari lagi, maksudnya kayak apa sih penyebabnya? Oke. Oh, berarti harus ada itu Mas yo. Iya. Buat bahan evaluasi kita sendiri ya Mas yo. Bisa gitu. Sing biasanya pemula-pemula itu kadang itu nggak ada Mas. Kayak kok gak mati sih ya apa kok? Terus kan harus salah sih kalau nggak jodoh. Lah ngono Mas. Ternyata harus kita cari Ya, gimana kesalahannya gitu Mas yo. balik lagi tadi kita sering-sering apa ya? Sering-sering fokus lah, balik lagi ke fokus tadi. Gitu, Mas. Fokus kita cari lagi yang baik. Kendala-kendalanya lagi. Betul, Mas. Itu tadi Mas, balik lagi kayak namanya kita peternakan burung kan ada nyawanya Mas. Betul, Mas. Kita sudah nggak bisa apa ya? Kita yang penting udah biar Udah berusaha lah Mas ya. Betul, Mas. kembali lagi. Nah, terus gini Mas Jen. Selama jenengan peternak ini Mas, hasil yang jenengan dapat itu kita apa Mas? Entah ada kata bisa tuh sepeda, biar memotivasi pemula-pemula yang mau terjun ke dunia nanti. Contohnya satu tadi jenengan sudah menjelaskan Bapak bisa menyekolahkan SD. Kalau dari jenengan bisa mana jenengan ini hasilnya apa Mas? Kalau saya Mas ya, selama berkenalan ini alhamdulillah Mas, sedikit banyak membantu ekonomi. Terus ya kayak contohnya ini Mas, pelan-pelan bisa bangun kandang ini. Oh, Terus bisa ngasih orang tua gitu ya. Terus ya itu tadi ekonomi terbantu lah Mas. ya gitu. Mas Jen dulu kandangnya bukan di sini berarti Mas? Awal-awal dulu bukan di sini Mas, dulu masih di bawah. Oh masih di bawah. Di bawah tapi ya gak rapi, gak teratur gitu Mas, masih ala kadarnya Mas. Oh, oke. Jadi ternak itu belum fokus. Oke. Masih bener-bener ya masih awal lah Mas. Iya Mas. Mulai belajar dia belum sepenuhnya ada kandang juga, masih meraba-raba semuanya Mas. Oke. Pelan akhirnya ya ini Mas, alhamdulillah ini Mas. Berarti penting juga ya Mas yo. Maksudnya punya ruangan sendiri buat burung itu ternyata penting ya Mas yo. Penting banget Mas, buat saya penting banget. Soalnya kan burung ini kan harus jauh dari kayak predator, ular, Betul, terus hewan-hewan kayak kucing, semut. Iya Mas, benar. Itu Mas. Terus kan ini ya Mas, ruangan sendiri ini kan buat burung nyaman. Iya Mas. Kita merawat, membersihkan juga nyaman, enak. Benar Mas. Burung juga produksi bisa lancar. Oh, gitu. Seperti itu Mas. Tak lihat-lihat ini kandang jenengan ini kayak sirkulasinya juga ya tertata ya Mas yo. Ya alhamdulillah Mas. Ini kandang ini dibangun pelan-pelan sama Bapak, kan Bapak juga bangunan. Oh, Jadi ya saya Bapak pelan-pelan bangun kandang ini. ya ini hasil dari kenal ya Mas. Pelan-pelan ini. Masya Allah. Jadi kandang ini hasilnya manuk Mas ya. Iya. Dari ini Mas kayak apa? Pelan-pelan iya. dulu ini kan pelan-pelan kenari semua ini Mas. Jadi toko kenari, baliknya kenari Iya. jadi Mas. Saya usahakan apapun untuk kenari hasil uang dari kenari. Oh gitu ya Mas. Jadi kan campur aduk pilihannya Mas ya. Iya, Mas. Benar. Terus ini Mas Sigit, dari segi pakan Mas, biasanya kan banyak orang itu yang berpacuan dengan brand A, brand B, brand C. Kalau dari Mas Sigit sendiri itu seperti apa Mas pakannya Mas? Atau aku berasia dewi tak campur dewi, tak olah dewi apa gimana? Kalau saya Mas ya, untuk pakannya nggak mau ribet gitu. Gini Mas. Misal kalau sekarang Malang kan ekstrim musimnya sekarang Mas. Jadi makannya saya kasih yang lebih sedikit kencang Mas. Oh, kenceng. Jadi pakannya itu belian sasetan. Oh, oke. Brand-brand yang di pasar. Kalau Oke. misalnya suasana cuacanya sedang stabil, saya beli yang kiloan tapi yang bersih Mas. Dicuci sendiri atau memang dari sana sudah bersih Mas? Ada yang saya cuci sendiri bersih, Oke. ada yang saya beli di toko tapi sudah
bersih mas. kondisi sudah dicuci gitu Iya ya. seperti itu. Jadi balik lagi lihat kondisi kandang sama cuaca tadi. Cuaca ya mas ya. Jadi fleksibel ya mas ya kalau pakan ya. Berarti nggak bisa dipatok. Lebih ini iso tuh nggak iki menurut enggak ya mas ya. Kalau saya pribadi enggak mas. Enggak mas ya. Enggak tentang berarti keberhasilan itu enggak tentang makan ya mas ya. Sebetulnya mas ya, satu peternakan beda juga sama peternak lain. Oh iya mas, caranya beda ya mas Ya, kalau saya sih di kandang saya seperti itu. Oke. Ya, kembali ke keyakinan teman-teman lain. Benar. Tapi memang harus ikhlas pakai hati ya mas ya. Iya benar mas. Terus sama ini mas, katanya lu mas ya, aku dia nggak tahu mas ya. Katanya dari telur itu iso mas, sudah tahu. Oh ini tadi enggak itu bisa katanya mas. Memang iya tak mas? Kalau saya mas ya, saya dipandangi burung betina khususnya babon itu kalau telur jadi enggaknya itu burung terpantau kayak apa ya, mandi Oh mandi malah mas ya? mandi dicepu itu nanti kelihatan antara telur jadi apa enggak. Oke. Itu nanti 3 atau 2 hari pasti netas atau Oke. enggak zongnya tadi loh mas. Iya mas. Kalau mau lebih yakin kan 14 hari mas dok. Oh 14 hari ya mas ya? Angkernya kenari 14 hari ya mas ya? 14 hari. Oke. Seminggu sebelumnya telur itu saya center mas pakai HP apakah center itu Oh di center gitu loh ya mas? saya cek kalau memang jadi nanti kelihatan kayak hitam pekat gitu mas. Ono urati ya ini mas? Iya Oke. ada urat-uratnya tadi. Kalau zong ya cerah gitu mas. Oh. Seperti itu. Berarti itu kok telurnya itu seketok mas ya? Tadi enggak seketok ya mas? Iya, iya. Oke. Nah mas kok dengan kok moro-moro bergelut di dunia kenari ini kok nggak kepingin usaha yang lain itu kenapa mas? Kalau memang dari segi lingkungan atau dari tempat yang ada kayak gini atau gimana mas? Memang keyakinannya memang ke kenari atau gimana keyakinannya mas? Awalnya yakin sih mas. Keyakinan Yang saya tahu ya yakin sih. Awalnya yakin terus kan hasilnya kan memang ada. Kayak kenari itu hasilnya memang ada. Iya. Tergantung kita mau telaten mau enggak, mau niat apa enggak. Kalau niatnya buat bekerja, insya Allah hasilnya cukup. Oke. Kalau buat sampingan ya jelas sampingan. Oh, jadi gitu mas ya? Iya. Oke. Jadi ini fokus temenan ya, ini fokus ya mas ya? Iya. Nggak bisa buat sampingan ya mas ya? Nah, terus ini mas, yang biasa ditanyakan itu masalah harga mas. Terkadang itu kita itu terkecoh dengan harga yang naik. Kalau sekarang menurut dengan harga kenari itu seperti apa sih mas? Atau stabil atau bagaimana sih mas? Kalau yang sekarang ini mas? Kalau sekarang saya pikir ya stabil sih mas daripada zaman dulu kayak bapak saya sama paling mungkin sekitar Iya. sini yang ternak itu kenari seperti 9.000 mas. Lokal itu 9.000 dulu. Oh jadi bapak itu berarti karena harga kenari 9.000 mas ya? Benar mas, jadi dulu itu kenari sempat anjlok. Oh. Kalau sekarang ya yang saya tahu terus dari pengalaman teman-teman kayak reseller terus peternak Iya. saling Mas, menjaga ya? mas, Iya, saling menjaga. Ya kalau naik turun itu sudah wajar mas. Iya, sudah ya mas ya. Cuman sekarang saya kira ya stabil mas. Lebih terjaga lah mas ya turunnya Jadi ya. dari harga pakan sama kenari ini stabil mas. Kalau dulu kan kenari anjlok, harga pakan Pakannya naik. munggah mas ya kak. Itu yang susah. Kapok lah mas itu mas ya. Ya itu yang susah. Oke. Kalau sekarang Pakannya. stabil. Alhamdulillah stabil. Terus sama ini mas Dikit. Kalau lihat burung mas, memang kalau betina tadi kan botoli mas. Kalau jantannya seperti apa mas Dikit? Apa podong botol ini apa ya mas Dikit? Kalau jantan itu yang birahi awal mas ya, Iya mas. burung yang siap kawin itu harus bulu-bulu mas ya, paling sederhana bulu. Oh bulu ya mas ya. Bulu itu terpantau ya balik lagi deh mas, lemis, Lemis lagi. nggak kusam, terus apa namanya, burung itu gacor Gacor mas ya. sampai ke bawah-bawah ngerek lah mas istilahnya mas. Oh iya. Ada burung iya. gacor tapi belum siap kawin. Oke. Kalau yang siap kawin gacor sampai ngerek-ngerek mas, sampai ke bawah-bawah. Terus itu mas, yang penting pennya.
pen ini terpantau besar. Oke. Terus apa ngarani ya? Kalau orang Malang tuh ngarani menteng-menteng mas. Oh Merah. iya mas. Nah, itu mas. Berarti Pennya sampai merah itu. oke, berarti bedanya di nama nyepor lagi mentang-mentang mas yo. Bener mas. Itu. Oke. Oh iya mas. Eh, banyak anak yang mungkin saya juga termasuk beli PAUD itu kadang keliru mas. Cara membedakan betina dan jantan. Secara simpelnya dari Mas Sigit membedakan jantan dan betina itu paling simpelnya gimana mas? Kalau saya mas ya, kalau saya sih dari pen, utamanya tuh pen. Kalau jantan itu pennya nanti terpantau sendiri menonjol. Kalau betina sedikit apa ya ke bawah. Oke. Terus betina, anakan betina umur 2 bulan 3 bulan itu dari ini mas apa perut Ya. itu sudah kayak punya rahim mas. Oh iya. Jadi dari apa namanya ini dada mentok ini mas, Ya. kita tarik tangan gini kalau misal lebih dari ini mas. Oh dari ini, iya. Iya ya. itu kan ada kayak rahim mas, Oh rahim buat apa namanya? kerasa ya mas yo. Ya itu. Oke. Terus kalau jantan cenderung nggak ada. Terus ini mas paru. Oh maksudnya apa ya mas? Paru ini kalau sejajar, garis tengah dari sejajar dengan mata. Oh awas suwean lambe ya mas? Ya benar. Oke. Insya Allah jantan. Oh. Kalau dari betina itu ada masalah parunya tidak sejajar dengan mata. Oh, jadi atau lebih ke atas gitu makanya ya mas ya? iya, lebih anjlok gitu mas. Oh iya, wah mungkin itu dulu tips dan pengalaman kita dari Mas Sigit. Kalau ingin lebih lanjut, tonton part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.